Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Sayyidi Al-Habib Saggaf ibni Sayyidina Al-Hasan Baharun hafizahullah wa saddada khutah. Buya Yahya matta'anallahu bituli umrihi wa bihusni adabihi wa lutfihi. Sayyidil Habib Naufal ibni Muhammad Al-Idrus hafizahullah wa saddada khutah. Nafa'anallahu bi ghaziri ulumihi wa bihusni adabihi wa lutfihi. Asallahu an yujmi'ana ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sayyidi Habib Muhammad Al-Habaib Al-Afadil Al-Ulama Al-Ajilla. Saya ada jadwal di Sukoharjo di pesantren As-Salam. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke Semarang. Maka saya pesankan ke tim dari Sukoharjo ke Semarang, kita akan bersilaturahim ke Habib Naufal. Jadi saya sekarang berada pada posisi sulit. Karena saya niatnya mau silaturahim. Tadi sore saya lihat di grup WhatsApp, ternyata ada Buya Yahya, ada Sayyidil Habib Saggaf, ada Habib Muhammad. Maka saya pun bersemangat karena ingin an asila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Yang ngomong begitu orang yang dijamin masuk surga, namanya Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq dalam Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Imam Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari. Jadi kalau ditanya tadi tentang masalah, mudah-mudahan lupa pertanyaannya tadi. Jadi malam ini saya terus terang, tadi waktu Habib Saggaf bicara hati saya tenang, kemudian Buya Yahya bicara hati saya senang. Tiba-tiba datang pertanyaan Habib Naufal ini mulai kacau dia lagi. Tadi di dalam sudah dikasih tahu nama acaranya bukan tausiah tapi talk show. Talk show itu artinya orang talk, saya show. Ana urid hiya turid Allah fa'alul lima yurid. Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kadang hidup ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, Habib. Contohnya saya dapat tongkat 2 malam ini pun tak pernah terlintas di pikiran saya. Kok bisa saya dapat 2? Ini apa isyaratnya ini? Apa artinya masna wa sulasa? Cie. Jadi kalau Habib bertanya terus terang, wallahu a'lam bishawab. Jadi saya pulang tahun 2008. Pulang dari Maroko 2007. Habis itu kebetulan ada petugas haji di Makkah 3 bulan. Jadi bulan Maret saya baru pulang. Pulang bulan Maret, lalu kemudian saya tidak langsung pulang ke Indonesia karena tiket murah ke Brunei Darussalam. Saya buat surat lamaran cari kerja itu 15, Habib. Masih ada sampai sekarang saya simpan. Untuk kenang-kenangan. Enggak ada yang diterima satu pun. Akhirnya saya di Jakarta menerjemah buku. Buku yang saya terjemah itu lebih kurang 40 buku. Buku setelah terjemah saya serahkan ke penerbit, saya jual habis. Selesai. Sekarang buku itu dicetak mereka ulang. Kemarin di Islamic Book Fair, penerjemah Abdul Somad. Saya nggak dapat duit lagi. Karena buku itu saya terjemah 10 tahun yang lalu. Saya nggak tahu kalau saya akan jadi ustadz terkenal. Lalu kata ibu saya, kau pulanglah ke Riau.
Saya bilang sebelum pulang saya mau ikut tes dulu, tes dosen di UIN Ciputat. Saya ikut tes dosen, tes bahasa Arab, bahasa Inggris, lulus. Tes potensi akademik, lulus. Semuanya alhamdulillah lulus. Sampai tes wawancara di kantor Kemenak di depan Masjid Istiqlal. Tinggal 2. Yang satu saya, yang satu anak UIN. Menurut perkiraan saya lulus. Karena tesis saya 300 halaman pakai bahasa Arab, sudah diuji di Darul Hadis oleh 3 profesor. Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasah. Lengkap semua. Saya yakin saya lulus. Saya bisa jawab semua. Beberapa minggu setelah itu dapat jawaban. Saya waktu itu di terminal Kampung Melayu. Saya buka SMS, kau nggak lulus, Mat. Lembut aspal Kampung Melayu itu saya bilang. Saya tidak dendam. Kata-kata Bu Yahya tadi, berdamailah dengan hati. Saya tidak dendam dengan yang mengetes saya, yang menidak luluskan itu. Saya tidak. Saya cuma mau mengingatkan mereka supaya mereka tonton YouTube saya hari ini. Ustadz masih dendam? Tidak, cuma ingat aja dikit. Kata mak saya, pulanglah nak ke Riau. Saya bilang kita nggak punya koneksi, kita mau kenal sama siapa? Kau pulang aja. Akhirnya saya pulang, ikut tes dosen di UIN, lulus. Saya mengajar. Siang saya mengajar, malam saya pengajian di masjid. Subuh Sabtu mengaji hadis, 1 subuh 1 hadis saja. Saya jelaskan rawi a'lanya, takhrijnya, kalau ada kandungan ikhtilaf fikihnya, akidahnya, aspek sosialnya. Habis itu tanya jawab, direkam, diupload, di-share. Tidak ada orang nonton, tapi begitu diusir banyak yang nonton. Dibully makin banyak. Jadi sekarang yang membuli-buli saya itu menyesal. Ini orang kalau makin dibully makin terkenal. Itulah, jadi saya kasihan juga dengan mereka ini sekarang. Jawaban saya tidak mengena Habib, tapi saya kira yang paling besar jasanya adalah orang tua. Karena niat saya dulu ingin membahagiakan orang tua, tidak lebih. Saya dulu cuman punya cita-cita sederhana sekali Habib. Saya mau pulang kampung, beli tanah 1 petak, ternak lele, tanam daun ubi, tanam kangkung, malam saya ngajar ngaji, kemudian saya bermanfaat buat umat. Itu saja. Bahwa kemudian sekarang jadi begini lebih dari yang pernah saya pikirkan. Mungkin itu doa mbah-mbah saya, guru-guru saya, termasuk orang tua saya, termasuk para habaib yang selalu mendoakan saya karena mereka sayang dengan saya. Termasuk Habib Novel, walaupun pertanyaannya itu menggugah hati saya. Jazakumullah khairan. Allah yang membalas kebaikan Habib Novel yang sudah membukakan pintunya untuk saya. Bisa saya satu majelis dulu ketika saya duduk di sekolah. Kami dulu belajar cara buat surat. Bukunya warna hijau, ada putih-putih. Kata sambutannya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Kata pengantarnya ditulis oleh Sayyidil Hasan Baharun. Itu buku saya belajar. Tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa hari ini saya akan duduk bersama putra beliau, bersama murid beliau, satu majelis dengan orang-orang. Jadi banyak hal-hal dulu yang saya impikan hari ini terwujud. Maka suatu kebahagiaan yang luar biasa. Kalau duduk bersama zuriat Rasulullah saja begini indahnya, bagaimana agaknya duduk bersama Sayyidina Muhammad SAW. Bagaimana agaknya nanti kita duduk bersama Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Kalaupun tidak engkau takdirkan kami dekat dengannya ya Allah, paling tidak kami dapat melihatnya dari jauh pun jadilah. Tapi paling tidak kami berharap masuk ke dalam surgamu ya Allah. Mungkin itu aja Habib. Barakallah. Udah Ustaz. Pertanyaan masih yang tadi ya Habib. Masih Ustaz. Ismahli Maulana. Dulu ketika masih kecil selalu diajak oleh almarhumah ibu kalau acara walimah
acara khitan, selalunya di kampung kami baca Maulid Barzanji. Selesai acara baca Maulid Barzanji itu saya selalu ikut, bukan karena Barzanjinya tapi karena pulut kuning dengan ayam panggangnya. Disitulah saya lihat bagaimana ulama dimuliakan. Ada ulama karismatik di kampung kami namanya Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali ini murid langsung dari Sayyid Alawi. Makanya ketika Sayyid Muhammad datang ke Medan, Sumatera Utara, beliau temui murid-muridnya itu, salah satunya adalah Syekh Muhammad Ali. Ya, jadi begitu, itulah kesan pertama saya melihat ulama. Sorbannya, kemudian saya didekatkan dengan mereka, dipoto, fotonya dicetak, disimpan, itu menjadi sumber inspirasi bagi saya. Saya selalu ingin seperti mereka. Makanya diam-diam saya ambil sorban, saya pasang, saya lihat di kaca. Walaupun sampai sekarang nggak pede juga. Tapi saya selalu dalam hati ingin seperti mereka. Makanya ketika saya sampai kelas 3 Madrasah Sanawiyah SMP, habis sholat subuh saya temui Imam Masjid Raya Medan, Sumatera Utara. Namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Saya mau sekolah ke Makkah Syekh. Lama dia lihat saya. Sekarang baru saya tahu jawabannya. Karena kalau anak kelas 3 SMP datang mau ke Makkah, itu pasti ini anak waras apa? Habis sholat subuh saya datang ke rumahnya di Simpang Limun, Medan. Saya mau ke Makkah. Dia tanya, kamu kelas berapa sekarang? Baru tamat sanawiyah di Al-Jamiatul Wasliyah. Nanti setelah taman aliyah datang ke sini. Jadi dari dulu saya selalu ingin seperti mereka, ingin menuntut ilmu di mana mereka menuntut ilmu. Selalu terobsesi. Dan itu adalah dari pendidikan keluarga. Saya masih ingat dulu ketika dipesankan oleh orang tua, ada laki-laki namanya Syarif, kalau perempuan namanya Syarifah. Nanti kalau kau ketemu dengan mereka, jangan jalan di belakang mereka, jangan jalan di depan mereka. Kalau jalan di belakang mereka, jangan tatap mereka lama-lama, itu kurang adab, kau tundukkan pandanganmu. Nanti kalau kau jalan depan mereka, punggungmu berbisul. Bagi saya itu nasihat yang biasa, tapi sekarang saya pahami itu. Allah temukan saya dengan Syarif, Allah temukan saya dengan Syarifah. Saya biarkan bagaimana cara Allah, skenario Allah mempertemukan saya dengan ulama-ulama besar itu. Tiba-tiba kontrak dengan TV nasional yang sudah dijanjikan 3 hari di Jakarta batal. Lalu kemudian saya cari hotel tempat Habib Umar bin Hafiz menginap, Hotel Crown, 3 tahun yang lalu. Saya nginap di situ. Niat saya cuma mau ngelihat beliau sholat subuh dari jauh. Maka begitu saya tahu tempat ruang sholat subuh Convention Hall Hotel Crown, saya pun di belakang. Kemudian tak lama setelah itu ada yang mengajak saya ke depan, persis di belakang Habib Umar. Setelah selesai pas sarapan datang panitia, Ustadz Somad, nanti yang menterjemah adalah Habib Jindan, dan Ustadz Somad yang akan menjadi pembawa acara. Lalu kemudian ketika di Istiqlal, saya akan hadir juga melihat beliau lagi, menikmati bagaimana bisa duduk dengan ulama, Masya Allah, Tabarakallah. Dan diminta saya duduk di atas majelis. Lalu kemudian dalam susunan ditulis akan bicara. Saya tidak bisa bicara apa-apa. Saya sampai di atas, saya cerita bahwa ada jamaah yang bermimpi sebelumnya seminggu, Ustadz Somad, saya mimpi melihat Ustadz satu majelis dengan Habib Umar. Apa maknanya Ustadz? Makna mimpimu adalah bahwa kita tetap dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pedenya saya menjawab seperti itu. Seminggu setelah itu baru saya tahu rupanya takwilnya salah. Takwilnya adalah memang kau akan benar-benar satu majelis dengan mereka. Jadi betul kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Kalau ada rasa cintamu di dalam, Allah akan pertemukan engkau dengan cara Allah, bukan dengan caramu. Berapa banyak kau ingin membuat suatu pertemuan, tidak bertemu kalau tidak kata Allah. Berapa lama saya mengimpikan bertemu dengan Buya Yahya, enggak ketemu. Tapi begitu ada satu momen di Batam, kami bertemu satu majelis. Ustadz Somad, kata supir angkot, supir taksi, Ustadz dicari-cari Habib Novel, ini videonya. Kalau ketemu dengan Ustadz Abdul Somad, bagi tahu dengan dia, saya mau ketemu dengan dia. Semua orang, saya lihat bagaimana cara Allah mempertemukan saya dengan Habib Novel. Gagal
di Hong Kong. Datang orang Aceh mau melibur hati yang sedang sedih. 26 Desember peristiwa tsunami. Bertemu di Banda Aceh dengan Habib Novel. Disandingkan kami dengan pakaian adat Aceh. Begitu Allah mempertemukan. Tidak di Solo, tidak di Riau, tidak di Jakarta, tapi di tempat awalnya Islam datang ke Nusa Tenggara. Lama saya sudah melihat video-video Habib Sagaf, Ad-Doktor Al-Habib Sagaf Ibni Sayyidina Al-Hasan Baharun. Saya tonton. Saya mau lihat bagaimana cara Allah mempertemukan kami. Dipertemukan di majelis Habib Novel. Banyak hal. Ada obsesi Ustadz di depan ketemu dengan siapa lagi? Ada. Tapi saya tak ceritakan sekarang. Saya ingin bagaimana Allah mengatur pertemuan itu di masa akan datang. Rasanya bagaimana? Saya baru saja minum susu dicampur dengan jahe. Itu tidak bisa saya rasakan. Rasa itu tak bisa saya ceritakan. Karena semua rasa kalau diceritakan dengan kata-kata pasti berdusta. Lam ya'rif man lam yadhuq. Tidak ada orang yang tahu. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Nanti kalau saya ceritakan gimana rasanya air itu Pak Ustadz, rasa susu, saya bohong, ternyata ada jahenya. Bagaimana perasaan Ustadz hari ini? Senang, tenang. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Sakinah itu datangnya dari Allah. Tempat dia berada dalam hati. Tapi bagaimana cara Allah menemukannya, menurunkannya ke dalam hati? Ada yang mengatakan dengan banyak bersolawat. Betul, dengan banyak bersolawat kita merasakan ketenangan. Ada yang mengatakan dengan banyak membaca Al-Quran. Betul, dengan membaca Quran kita merasakan ketenangan. Tapi ada satu lagi yang disebut mujalasatus salihin. Tombok hati ono 5 pekarane. Salah satu diantaranya adalah duduk-duduk dengan orang soleh. Dan hari ini saya merasakan itu. Kalau ada orang yang tidak merasakan itu, dia perlu curiga apakah dia punya hati atau tidak. Maka rasanya itu aja Habib. Wallahu a'lam. Jazakumullah, barakallahu fiik. Karena saya merasa pertanyaan itu tadi pasti akan dijawab oleh guru-guru kita, jadi saya nggak dengar tadi. Terus terang Habib, wallahi nggak saya dengar. Karena saya merasa itu untuk guru-guru kita yang lebih layak. Syekhna. Bukan, ya. Bukan tidak menghormati Habib. Betul. Ustaz Abdul Somad nggak dengar, maka akan saya perdengarkan sekali lagi. Jadi pertanyaan ini kita tujukan pada Ustaz Abdul Somad. Setuju kawan-kawan? Oke. Ada orang nanya, saya pergi dalam perjalanan, kemudian ada yang nyuruh saya untuk membelikan rokok. Nah, rokoknya itu entah sudah sempat terbeli atau belum sempat terbeli, ketemu malaikat Israel, saya meninggal dunia. Itu meninggalnya su'ul khotimah atau tidak gitu. Oh. Mohon izin Bu Yahya Sidil Habib. Jadi menurut saya, jarang-jarang nih saya jawab menurut saya. Tergantung hukum rokoknya, dia pilih haram atau makruh. Jadi kalau dia memilih hukum rokok itu haram seperti Mufti Syekh Ali Jum'ah atau fatwa yang mengatakan haram, maka membeli barang yang haram berarti perbuatan itu haram, jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka bisa masuk su'ul khatimah. Tapi kalau dia pakai fatwa MUI rokok itu kan makruh. Rokok itu haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, orang tua renta, sakit keras. Kalau dia pakai fatwa MUI makruh, ya sama seperti orang beli jengkol sama pete. Waktu mau beli jengkol mati, ya nggak apa-apa karena nggak sampai haram. Ini saya kira jawaban yang lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab. Soalnya saya walaupun udah punya 2 tongkat, ngeri-ngeri sedap juga ini Habib.